Mohon maaf, kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, kami di sini ingin memenuhi tugas konsen kebidanan yang diperintahkan oleh dosen. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dan ini teman saya Nurul Aini, Sri Ayuni dan Rahmanda Saida. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya berbicara dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Nur Utami. Ibu Nur Utami. Mohon maaf Ibu, Ibu dinasnya di mana? Di Puskesmas Jatiwaras. Baik Ibu, kalau begitu kita langsung saja ya Bu ke wawancaranya. Ibu, untuk pertanyaan pertama ya Bu, apakah Ibu sudah memiliki SIKB atau SIPB Bu? Sudah mempunyai SIPB. Untuk pentingnya bagi Ibu SIKB atau SIPB itu gimana Bu? Berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2017 bahwa setiap bidan yang mempunyai praktek atau melakukan praktek kebidanan diwajibkan untuk mempunyai surat izin praktek kebidanan sebagai perlindungan untuk praktek kita. Untuk saat pengajuan pembuatan SIPB atau SIKB itu apakah persyaratan yang harus dipenuhi Bu? Persyaratan untuk membuat SIPB diantaranya kita harus mempunyai pas foto, kemudian KTP, kemudian ijazah, kemudian kita juga harus mempunyai surat pernyataan untuk memiliki lahan praktek. Selain itu juga ada rekomendasi dari profesi, dari ranting dan juga dari cabang, dan juga harus mempunyai izin dari lingkungan setempat. Untuk pembuatannya itu berapa waktu yang diperlukan Bu untuk memulai proses pendaftaran sampai terbitnya SIPB atau SIKB itu Bu? Mungkin itu tergantung dari kitanya ya, karena prosesnya melalui beberapa tahap. Di antaranya kita kan harus melalui beberapa pihak yang terkait. Jadi kalau misalnya kita cepat dalam melakukan proses tersebut mungkin akan lebih cepat. Dan kalau secara idealnya mungkin kurang lebih di bawah 1 bulan juga kita sudah mendapatkan surat izin tersebut. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah prosedur pembuatan SIPB sulit Bu? Kalau untuk prosedurnya sebenarnya tidak sulit, asalkan kita melaluinya dengan tahap-tahap yang sesuai dengan aturannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ditemukan kesulitan dan kehambatan dalam pembuatan SIKB atau SIPB Bu? Tidak ada. Oh baik, jadi tidak ada hambatannya Bu untuk dalam pembuatan SIKB dan SIPB-nya. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Ibu, apakah prosedur registrasi lisensi perlu untuk ditinjau ulang? Sedikit mungkin ditinjau ulang dalam pembuatan registrasi itu, salah satunya adalah supaya lebih diperhatikan lagi, karena memang ada beberapa dalam pembuatan SIPB itu yang mungkin terbitnya lama. Nah, untuk maksudnya supaya diperhatikan kembali atau ada standar khusus dalam ketepatan waktunya. Mungkin itu saja. Oh iya. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu sudah memiliki surat tanda registrasi? Oh sudah mempunyai. Oh iya Ibu, persyaratan yang harus dipenuhi pada saat melakukan registrasi itu apa saja ya Bu? Persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita membuat surat tanda registrasi diantaranya adalah kita harus mempunyai pas foto, kemudian KTP, kemudian ijazah, dan yang paling penting adalah pemenuhan 25 SKP yang biasanya ditulis dalam bentuk logbook, dan harus ada rekomendasi dari pimpinan ranting, kemudian dari cabang, dan yang paling penting juga adalah harus mempunyai sertifikat MU. Oh iya Ibu,
Seperti itu ya Bu. Lalu berapa waktu yang diperlukan dari mulai proses pendaftaran sampai dengan terbit STR Bu? Waktunya mungkin juga itu tergantung dari bagaimana proses kita membuat beberapa persyaratan yang dibutuhkan dari pihak lain, seperti misalnya kita membuat pemenuhan dalam 25 SKP tersebut. Apabila dalam pemenuhan 25 SKP tersebut lebih cepat dan rekomendasi dari ranting dan PC-nya cepat, mungkin pembuatan STR-nya juga akan lebih cepat. Menurut Ibu, apakah waktu penerbitan STR itu terlalu lama atau bagaimana Ibu? Selama ini yang saya lakukan memang agak lama, karena mungkin prosesnya harus ada pengajuan ke PD. Sekitar berapa bulan ya Bu? Kalau kurang lebihnya mungkin 1 bulan juga bisa terbit. Iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah ditemukan kesulitan dan hambatan dalam pembuatan STR? Memang ada hambatan-hambatan yang ditemukan ketika pembuatan STR, salah satunya dalam pemenuhan 25 SKP, karena memang tidak semua bidan dapat memenuhi 25 SKP tersebut, dikarenakan ada beberapa hal yang memang pemenuhan tersebut memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Baik Bu, apabila ditemukan hambatan, apa saran Ibu untuk instansi terkait? Salah satunya mungkin contohnya ada pemenuhan dalam seminar. Jadi diharapkan mungkin dari pihak-pihak yang terkaitnya lebih mensosialisasikan seminar-seminar tersebut, dan juga untuk bidan-bidannya juga lebih aktif dalam mengerjakan 25 SKP tersebut, terutama dalam pelayanan kebidanannya. Baik Ibu, apakah pendapat Ibu apabila akan memperpanjang STR bidan harus dilakukan uji kompetensi oleh Ibu? Tentu saja diperlukan sekali, karena memang uji kompetensi itu sangat penting untuk mengupdate keterampilan-keterampilan yang akan kita laksanakan untuk melayani pelayanan kebidanan. Baik Bu, jadi sangat penting ya Bu melakukan uji kompetensi. Dan selanjutnya, bagaimana peran IBI dalam proses pembuatan STR? Peran IBI di sini salah satunya adalah dalam pemberian rekomendasi, yaitu salah satunya rekomendasi dari cabang, kemudian rekomendasi dari ranting juga, dan salah satu pemenuhan persyaratan SR itu kan ada sertifikat MU. Nah, peran IBI tersebut sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan MU. Baik Bu, terima kasih. Baik Ibu, kalau begitu mungkin segitu saja wawancara dari kami. Terima kasih ya Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau begitu kami izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.